Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Q yang beranggotakan Ahmad Zulfikri dengan NIM 2052444, Muhammad Naufal dengan NIM 205248182, dan Gali Permana Aji dengan NIM 205243030. Di sini kami akan mempresentasikan sistem monitoring tangki pendam SPBU berbasis node MCU dan IoT. Nama alatnya yaitu digital gas meter. Untuk alur presentasi di sini ada 3. Yang pertama yaitu kronologi pembuatan alat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, desain 3D dan komponen-komponen penunjang fungsi alat yang akan dijelaskan oleh Gali Permana Aji. Dan yang terakhir, konsep kinerja alat yang akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal. Oke, yang pertama, kronologi pembuatan alat. Berdasarkan survei, pemeriksaan volume ketersediaan bahan bakar di dalam tangki pendam SPBU itu umumnya dilakukan dengan cara mengukur ketinggian premium solar atau Pertamax yang ada dalam tangki pendam secara manual, yaitu dengan menggunakan meteran tongkat atau galah panjang yang dimasukkan ke dalam tangki pendam hingga mencapai batas dasarnya. Nah, batas antara bagian galah yang tercelup itulah yang kemudian digunakan sebagai indikator ketinggian bahan bakar yang terdapat di dalam tangki pendam tersebut. Pengukuran ketinggian bensin, solar, atau Pertamax secara manual ini mungkin kurang praktis dikarenakan harus mencari posisi batas tercelupnya batang galah di dalam zat cair tersebut. Juga memungkinkan terjadinya kesalahan pembacaan skala pada meteran. Oleh karena itu, kita di sini membuat sistem monitoring tangki pendam SPBU yang pengukurannya dilakukan dengan menggunakan sensor yang dapat digunakan dalam proses pengukuran kapasitas tangki. Bukan hanya itu, sistem monitoring ini juga membantu petugas SPBU dalam mengukur ketinggian bahan bakar pada tangki pendam dengan ketelitian pengukuran yang lebih baik daripada menggunakan tongkat atau galah. Perkenalkan, nama saya Galih Permana Aji. Di sini saya akan menjelaskan desain 3D dan komponen-komponen penunjang fungsi alat. Gambar yang di tengah adalah wadah untuk komponen. Desain tersebut dapat menyesuaikan permukaan tangki tersebut. Pada bagian tengah dapat dibuka dan ditutup untuk mengganti apabila ada kerusakan atau masalah. Di bagian depan terdapat konektor daya yang bertipe B. Selanjutnya ada node MCU. Node MCU ini adalah microcontroller yang sudah dilengkapi dengan WiFi. Node MCU ini sama saja seperti Arduino, tetapi kelebihannya sudah memiliki WiFi, jadi sangat cocok untuk proyek IoT. Selanjutnya ada sensor ultrasonik, fungsinya sebagai pengirim, terus penerima, sekaligus juga dapat mengontrol gelombang ultrasonik. Sifat gelombang ultrasonik itu pemantulan dari benda padat maupun benda cair. Sensor ultrasonik ini sangat stabil dengan memiliki resolusi sebesar 1 cm dan akurasi sebesar 0,3 cm. Sensor ultrasonik ini dapat melakukan pembacaan dari jarak 2 cm hingga 4 meter. Selanjutnya ada sensor suhu. Sensor ultrasonik ini sangat berpengaruh terhadap suhu. Jadi apabila sensor suhu tersebut semakin tinggi, maka sensor ultrasonik pembacaan kedalaman atau ketinggian sangat cepat dan akurat. Apabila sensor suhu ini rendah, sensor ultrasonik juga pembacaan ketinggian dan kedalaman sangat lambat dan tidak terlalu akurat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. Sebelum masuk pada pembahasan konsep kinerja alat, kita akan membahas terlebih dahulu sirkuit
dari penunjang fungsi alat ini. Nah, bisa dilihat di sini ada Arduino NF3 untuk menggantikan DMCU, dan di sini ada sensor suhu dan sensor ultrasonik. Yang jenisnya untuk sensor ultrasonik HCSR04 yang sudah sesuai dengan kriteria laporan, dan di sini ada sensor suhu jenisnya TMP36 yang menggantikan sensor suhu DS18020 yang harusnya menggunakan itu ya. Jadi digantikan dengan TMP36. Nah, di sini ada indikator lampu sebagai penanda bahwa apabila sensor ini dapat bekerja dengan baik atau dapat bekerja semestinya. Dan di sebelah kanan kita bisa lihat di sini ada codingan ya, data codingan sebagai agar dua buah sensor dan Arduino ini bisa bekerja. Jadi kita mulai saja langsung start simulation. Nah, di sini sudah ada benda dalam radius pengukuran. Setelah terhitung sebesar 66,1 cm, di mana lampu menyala. Dan di sini suhunya tertera 25 derajat. Nah, apabila suhu kita naikkan, perhatikan indikator lampu ini, maka dia akan lebih terang. Di sini suhu tertera 68 derajat Celcius. Apabila suhu kita turunkan, nah kita bisa lihat indikator lampu lebih redup ya. Nah di sini tertera suhu minus 9 derajat Celcius. Kesimpulan dari percobaan ini adalah apabila suhu mengalami kenaikan, maka akurasi perhitungan pun lebih tinggi. Nah, apabila suhu mengalami penurunan, maka akurasi perhitungan semakin rendah atau jauh dari kata akurat. Baiklah, kita stop simulasi. Kita mulai saja langsung pada konsep kinerja alat. Yang pertama, mulai yaitu dengan memberikan suplai daya berupa listrik terhadap alat ini dengan konektor USB Type-B yang terhubung. Yang kedua adalah sensor ultrasonik dan suhu mendeteksi isi dan temperatur pada tangki. Yang ketiga adalah node MCU sebagai microcontroller yang bertugas untuk mengolah data dari hasil deteksi sensor. Yang keempat adalah transmisi data yang telah diolah oleh node MCU melalui jaringan Wi-Fi yang terhubung ke internet. Yang kelima adalah data diklasifikasikan oleh web yang terhubung dengan node MCU. Data dapat diklasifikasikan berdasarkan hasil codingan dalam menunjang bekerjanya komponen-komponen pada alat ini. Yang keenam adalah tampilan data pengukuran dari masing-masing sensor. Yang ketujuh adalah hasil pengukuran berupa akurasi nilai yang berbeda-beda dari masing-masing sensor. Nah, di sini pada fase ini artinya kita memonitoring hasil deteksi pada sensor ya secara berkala, sehingga kita simpulkan dari data-data tersebut apabila data-data tersebut memungkinkan untuk mendapatkan hasil pengukuran terhadap volume tangki secara akurat, maka dapat kita lanjutkan pada fase berikutnya. Yang ketujuh adalah presentasi nilai yang terhitung secara keseluruhan dari data sensor. Nah, artinya dari data sensor yang telah dideteksi secara berkala dan memungkinkan untuk mendapatkan hasil yaitu volume tangki yang akurat, maka akan dihitung dari data tersebut secara keseluruhan. Nah, yang kedelapan adalah disajikannya presentasi nilai akhir berupa persenan yang terukur dan yang tidak terukur atau nilai error. Nah, kita ambil contoh. Nilai presentasi final tadi didapat sebesar 95%, yang dimana 95% adalah nilai yang terukur dan 5%-nya lagi adalah nilai tidak terukur atau nilai error yang akan ditampilkan pada web. Mungkin sekian dari pembahasan dari kelompok Ki yang berjudul Sistem Monitoring Tangki Pendam SPBU berbasis node MCU dan IoT. Saya mewakili dari kelompok Ki, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.